Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai konflik dan negosiasi menurut Stefan Perobin dan Timothy Ejadzki tahun 2019. Materi ini penting karena konflik dan negosiasi sering kita temui baik dalam organisasi, lingkungan kerja, maupun kehidupan sehari-hari. Sebelum ke materi, kita mulai dengan soal pretest dulu. Baik, mohon disimak. Untuk pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan konflik menurut Robbins and Jedke? Yang kedua, jelaskan mengapa konflik dianggap sebagai hal yang wajar dalam negosiasi. Soal ketiga, dalam sebuah kelompok tugas, terjadinya perbedaan pendapat tentang cara menyelesaikan pekerjaan. Jenis konflik apa yang terjadi? Baik, saya beri waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan. Tiga. Baik, 5 menit sudah berlalu. Silakan. Untuk soal pertama, mau dijawab oleh siapa? Saya Irfan izin menjawab. Saya aja menjawab. Baik, silakan. Tadi pertanyaannya apa yang dimaksud dengan konflik menurut Robbins and Jade? Jawabannya, konflik adalah proses dimulai ketika suatu pihak merasa bahwa pihak lain mempengaruhi atau akan segera mempengaruhi secara negatif kepentingan utamanya. Eh, Gitu aja, Bu. Jawaban dari sumber ini sedikit aja. Baik. Bagaimana, Mbak Tessa? Cukup. Apa cukup? Untuk soal kedua, siapa yang akan Saya aja menjawab? menjawab. Silakan. Untuk pertanyaannya, jelaskan mengapa konflik dianggap sebagai hal yang wajar dalam organisasi. Karena dalam organisasi terdapat perbedaan latar belakang, kepentingan, nilai, dan persepsi antar individu, sehingga konflik tidak dapat dihindari. Itu saja, Ibu. Bagaimana Mas Irfan dengan jawabannya? Cukup, Ibu. Apa cukup jelas? Cukup, saya mungkin jelas dari jawaban Mbak Tessa. Baik, untuk soal terakhir, siapa yang akan menjawab? Saya izin menjawab, dalam sebuah kelompok tugas terjadi perbedaan pendapat tentang cara menyelesaikan pekerjaan. Jelaskan konflik yang terjadi. Konfliknya itu yaitu konflik tugas karena berkaitan dengan isi pekerjaan dan berbeda pendapat dengan cara tujuannya yaitu Bu, gitu Bu. Baik. Cukup. Bagaimana Mbak Tessa? Cukup, Apakah Ibu. oke? Untuk nilainya bagaimana, Mas Irfan? Saya betul Ada semua berapa? Bu, betul tiga. Karena tadi jawaban berdua tadi Mbak Tessa juga hampir sama. Oh iya, baik. Untuk Mbak Tessa, bagaimana Saya betul 3, Ibu. soalnya? Betul. Oke, betul tiga. Oke, langsung saja kita ke materi ya. Eh, Menurut Robin and ZG 2009, konflik adalah suatu proses yang dimulai ketika satu pihak merasa bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau akan segera mempengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi kepentingan utamanya.
Artinya konflik muncul karena adanya perbedaan kepentingan, pandangan atau persepsi antar individu maupun kelompok. Pandangan tentang konflik terdiri dari 3. Pertama, pandangan tradisional yang menganggap konflik sebagai sesuatu yang buruk dan harus dihindari. Kemudian yang kedua, pandangan hubungan manusia, yaitu menganggap konflik sebagai hal yang wajar dan tidak terletak dalam organisasi. Tidak terelakkan maksudnya. Yang ketiga, pandangan interaksionis yang menilai bahwa konflik justru diperlukan agar organisasi tetap dinamis, kreatif, dan inovatif. Jenis konflik dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, konflik tugas, yaitu konflik yang berkaitan dengan isi pekerjaan dan tujuan. Konflik ini bisa berdampak positif jika dikelola dengan baik. Kedua, konflik hubungan, yaitu konflik yang berkaitan dengan emosi perasaan dan hubungan pribadi yang umumnya berdampak negatif. Ketiga, konflik proses, yaitu konflik yang berkaitan dengan cara kerja, pembagian tugas, dan tanggung jawab. Proses terjadinya konflik melalui 5 tahapan. Tahap pertama adalah potensi oposisi atau ketidakcocokan yang dapat berasal dari komunikasi, struktur organisasi, atau karakter individu. Tahap kedua adalah kognisi dan personalisasi, yaitu saat individu mulai menyadari dan merasakan adanya konflik. Tahap ketiga ada niat, yaitu keputusan untuk bertindak dalam menghadapi konflik. Tahap keempat adalah perilaku di mana konflik mulai terlihat secara nyata. Dan yang terakhir itu ada apa? Di tahap terakhir itu ada hasil yang bisa bersifat fungsional atau disfungsional bagi organisasi. Nah, untuk gaya penanganan konflik itu terdapat 5 gaya. Yang pertama, menghindari, yaitu menghindari konflik tanpa menyelesaikan masalah. Yang kedua, mengakomodasi, yaitu mengalah demi menjaga hubungan. Yang ketiga, berkompetisi, yaitu memaksakan kepentingan sendiri. Yang keempat, kompromi, yaitu masing-masing pihak mengalah sebagian. Yang kelima, kolaborasi, yaitu mencari solusi terbaik yang menguntungkan semua pihak. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Ibu, mungkin dari negosiasi ya. Eh, apa pendapat Ibu tentang pentingnya persiapan dalam proses negosiasi? Bagaimana untuk menentukan tujuannya gitu, Bu? Apa pentingnya persiapan dalam proses negosiasi? Oke, baik. Apa? Apa pentingnya persiapan dalam proses negosiasi? Baik. Eh, Pentingnya itu adalah persiapan persiapan penting untuk menentukan tujuan, memahami kepentingan pihak lain, serta menetapkan batas minimum yang bisa diterima sehingga negosiasi berjalan lebih efektif. Seperti itu. Ya, cukup Ibu mengerti. Mungkin Terima mau kasih. bertanya. Oke, baik. Eh, Mbak Tessa, mungkin ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Ibu, apakah kekuasaan itu selalu berdampak negatif? Terima kasih. Baik. Apakah Kekuasaan itu selalu berdampak negatif. selalu berdampak negatif? Apakah kekuasaan itu selalu berdampak negatif?
Pan, sila Pan, ulang Pan. 3. Baik, selanjutnya ada negosiasi. Ad- itu adalah negosiasi adalah proses atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda berusaha mencapai kesepakatan melalui pertukaran dan negosiasi biasanya digunakan sebagai cara untuk menyelesaikan dan efektif. Jenis-jenis negosiasi terdapat dua jenis. Pertama, negosiasi distributif, yaitu negosiasi dengan konsep menang kalah atau win-loss. Yang kedua, negosiasi integratif, yaitu negosiasi dengan konsep menang-menang atau win-win, di mana semua pihak mendapatkan keuntungan. Proses negosiasi terdiri dari 5 tahap. Pertama adalah persiapan dan perencanaan. Yang kedua adalah tahap penentuan aturan dasar. Yang ketiga adalah klarifikasi dan justifikasi. Keempat adalah tawar-menawar dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah penutupan dan implementasi kesepakatan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan yang ingin Saya ditanyakan izin mungkin? bertanya, Baik, silahkan. apa hubungannya antara konflik dan negosiasi? Itu saja. Baik, hubungan antara konflik dan negosiasi itu sering menjadi alasan terjadinya negosiasi ya. Jadi konflik sering menjadi alasan terjadinya negosiasi. Negosiasi digunakan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Saya mungkin dari negosiasi, apa pentingnya persiapan dalam proses negosiasi? Baik, pentingnya persiapan dalam proses negosiasi untuk menentukan tujuan, memahami kepentingan pihak lain, serta menetapkan batas minimum yang bisa diterima sehingga negosiasi berjalan lebih efektif. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa konflik dan negosiasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan organisasi. Konflik tidak selalu berdampak negatif jika dikelola dengan baik. Negosiasi menjadi alat penting untuk menyelesaikan konflik dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Demikian pemaparan materi mengenai konflik dan negosiasi berdasarkan Robin and Jedke 2009. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita semua. Selanjutnya kita ke soal post-test. Baik teman-teman, mohon disimak untuk soal pertama. Analisis hubungan antara konflik dan negosiasi dalam organisasi. Soal kedua, menurut Anda, gaya kolaborasi lebih efektif dibandingkan kompromi. Setujukah Anda? Jelaskan alasannya. Soal ketiga, rancanglah strategi penyelesaian konflik dalam sebuah organisasi mahasiswa dengan menggunakan konsep negosiasi integratif. Saya kasih waktu 5 menit untuk mencari jawabannya. Baik, waktunya sudah habis. Silakan siapa yang mau menjawab? Saya izin menjawab, Ibu. Baik, silakan. Untuk pertanyaannya, analisis hubungan antara konflik dan negosiasi dalam organisasi. Konflik itu sering menjadi pemicu terjadinya negosiasi, karena negosiasi itu digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik agar tidak berdampak negatif terhadap organisasi. Itu aja, Ibu. Bagaimana Mas Irfan, cukup? Cukup, Ibu. Cukup, jawaban saya juga Baik sama. untuk ya, baik untuk soal kedua, siapa yang akan menjawab? Saya Silakan.
Menurut Anda, berarti menurut saya gaya kolaborasi lebih efektif dibandingkan kompromi. Setujukah Anda? Jelaskan alasannya karena kolaborasi berusaha mencari solusi terbaik yang memuaskan semua pihak. Sedangkan kompromi hanya membuat masing-masing pihak mengalah sebagian. Ya, jadi jawaban saya setuju. Bagaimana Mbak Tessa? Sudah cukup dengan jawabannya? Apa akan Cukup, menanya? Ibu. Untuk soal terakhir, silakan siapa yang akan menjawab? Saya, Ibu. Ya, silakan. Eh, untuk soalnya rancang strategi penyelesaian konflik dalam sebuah organisasi mahasiswa dengan menggunakan konsep negosiasi integratif. Strateginya yaitu dengan mengidentifikasi kepentingan semua pihak, selanjutnya melakukan diskusi terbuka, mencari solusi bersama, dan menyepakati keputusan yang menguntungkan semua pihak. Itu aja, Ibu. Bagaimana Mas Irfan? Apa cukup dengan jawabannya? Cukup, Apa mau setuju, menambahkan? setuju. Oh, baik. Eh, oke, baik. Sekarang untuk soalnya, Mas Irfan, betul berapa? Saya betul 3, Bu. Baik, betul 3. Untuk Mbak Tessa, betul berapa jawabannya? Saya betul 3, Ibu. Baik. Ya, betul 3. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita. Selamat malam. Mohon Ibu, terima kasih. Terima kasih.